Halo rekan semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video kali ini saya akan berbicara mengenai tips cara ternak ayam tanpa vitamin atau vaksin tetapi hasilnya bagus. Nah, ini biasanya berangkat dari sebuah masalah di mana akses akan obat-obatan untuk pencegahan penyakit pada ayam itu kurang memadai, dan bahkan selain susah ya, harganya juga kalau dihitung-hitung tidak begitu terjangkau, artinya masih menambah modal lagi yang sebenarnya itu sangat riskan atau beresiko karena kita belum tentu harga jualnya nanti bisa dapat yang bagus. Maka dari itu saya sengaja membahas masalah ini dengan harapan rekan-rekan semua yang tidak dapat mengakses berbagai macam vitamin ataupun obat-obatan ataupun vaksin untuk ayam tidak perlu berkecil hati, karena sebenarnya tanpa hal-hal tersebut pun kita masih bisa beternak ayam dengan hasil yang bagus, tak kalah dengan peternakan ayam yang perawatannya menggunakan berbagai macam hal yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, kiat-kiatnya seperti apa kalau kita mau beternak ayam tanpa vaksin atau tanpa vitamin? Saya menggarisbawahi ada 3 hal penting yang perlu kita perhatikan atau perlu kita siasati. Yang pertama adalah pola rawatan. Untuk dapat berjalan dengan bagus, maka kita harus memastikan bahwa pola rawatan atau pola perawatan yang kita lakukan itu benar-benar bagus dan memadai. Perawatan ini termasuk di dalamnya adalah perawatan kandang, yaitu kandang harus selalu bersih, ada penyemprotan secara teratur dengan desinfektan dan seterusnya. Kemudian pola pemberian pakan juga harus teratur 2 kali sehari atau 3 kali sehari, pokoknya teratur, jangan ganti-ganti waktunya atau berubah-ubah. Kemudian juga bahan ransumnya, meskipun kita menggunakan modal yang seadanya atau kita bisa menggunakan bahan pakan gratis misalnya, tetapi jangan lupakan juga untuk menambahkan bahan pakan ayam yang memang alami dan bagus digunakan, misalnya jagung, atau kalau bisa lebih baik lagi misalnya pakan pabrikan. Misalnya sebagai contoh, saya biasanya menggunakan racikan pakan 25% itu tambahannya adalah pakan pabrikan, kemudian yang 75% adalah pakan gratis yang saya peroleh dari lingkungan sekitar saya. Nah, itu tadi mengenai pola perawatan yang harus diperhatikan, ada tipsnya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah penggunaan bahan herbal atau bahan-bahan alami untuk menjaga imunitas atau kekebalan tubuh ayam. Nah, ini kita meningkatkan imunitas ini, kita mencegah penyakit dari dalam, yaitu dengan cara membuat ayam kita tetap kuat, tetap terjaga sistem kekebalannya dari dalam. Nah, poinnya paling tidak ada 3. Pertama, kita bisa menggunakan rempah jamu. Kita bisa menggunakan rempah jamu, misalnya ada sebut saja misalnya jahe, temulawak, atau dan seterusnya, itu bisa kita blender, kemudian kita fermentasikan, kemudian nanti buat campuran sedikit-sedikit untuk pakan basah misalnya, atau dicampurkan ke minum, dan porsinya harus sedikit. Kemudian sebagai alternatif kita juga bisa menggunakan daun-daun yang berkhasiat. Yang paling umum yang biasa saya gunakan adalah daun pepaya. Selain untuk menambah nafsu makan, juga bisa menjaga kesehatan. Nah, itu. Kemudian yang berikutnya yang tak kalah penting dalam menjaga kesehatan ayam dari dalam agar tidak memerlukan obat, itu kita biasanya melupakan 2 hal. Yang pertama yaitu mandi debu, kemudian makan pasir. Mandi debu yang saya maksud ini, misalnya ayam kita turunkan ke kandang umbaran, biasanya di tengah hari dia akan mandi debu seperti itu, dan ini sangat penting sebenarnya secara naluriah, secara alami, karena pertama untuk menjaga suhu tubuh, dan kedua juga untuk menghilangkan berbagai macam
bibit penyakit ataupun hewan-hewan kecil yang hinggap di tubuh ayam. Dengan begitu, dengan mandi debu ini ayam bisa lebih steril, lebih bersih, dan tentunya bisa terhindar dari hal-hal yang bisa menyebabkan ayam tersebut sakit. Kemudian makan pasir, butiran-butiran pasir kecil yang biasa dimakan ayam itu sangat bermanfaat. Kalau kita bisa melihat pada pemeliharaan ayam sistem tradisional, kalau kita lepas liar di alam, biasanya ayam akan memakan butiran-butiran pasir kecil. Ketika tembolannya sudah besar, itu biasanya mereka akan makan meskipun dalam jumlah yang cukup, yang tidak tahu kita. Dan ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk membantu pencernaan ayam, khususnya untuk membantu menghancurkan bahan makanan yang sudah ditelan yang posisinya pada tembolo ayam. Nah, itu sangat penting karena itu akan mempermudah usus ayam itu akan mencerna makanan-makanan yang diberikan. Nah, dua hal ini juga termasuk yang perlu kita terapkan dalam kaitannya untuk menjaga imunitas atau kekebalan tubuh ayam kita. Nah, ini bisa kita lakukan cara seperti ini. Jadi kita bisa meluangkan waktu, misalnya kalau kita pelihara di kandang box ayamnya, kita bisa lepas, kita kasih waktu 1 jam atau 2 jam, kita lepas liar pada tengah hari atau pada kondisi cuaca yang ada sinar matahari, dan mereka bisa mandi debu, mandi pasir seperti itu, kemudian bisa mengakses pasir-pasir, butiran-butiran pasir kecil yang bisa untuk membantu pencernaan. Berikutnya pada poin ketiga, saya menggarisbawahi mengenai pencegahan dan penanganan penyakit ayam. Meskipun kita menerapkan pola yang bagus, tapi juga ada kalanya penyakit ayam tetap bisa masuk. Maka dari itu kita juga harus merencanakan pencegahan dan penanganan yang baik. Untuk pencegahannya, yang poin pertama, saya sarankan rekan semua menerapkan sistem karantina atau isolasi. Karantina atau isolasi ayam ini bisa diterapkan untuk ayam baru yang akan masuk ke peternakan kita, maupun ayam yang teridentifikasi dicurigai terkena serangan penyakit ayam yang mungkin menular. Nah, itu kita lakukan karantina atau isolasi. Kemudian berikutnya adalah pemusnahan secara cepat. Kalau saya menyebutnya sistem merugi sedikit untung banyak. Jadi kalau ada ayam yang terindikasi mendapatkan penyakit menular, misalnya kayak snot dan lain sebagainya, itu kita harus bergerak cepat, harus kita pisahkan dan harus kita musnahkan. Tujuannya apa? Agar kita bisa mencegah penyebaran penyakit tersebut supaya tidak mengancam ternak kita yang lebih banyak. Memang kita rugi kalau 1 atau 2 langsung kita musnahkan, tetapi akan lebih rugi lagi kalau sampai menyerang semua ternak kita. Dan kalau bisa yang lain tetap sehat, itu kita masih punya potensi untuk bisa mendapatkan keuntungan yang tetap saja cukup bagus. Nah, seperti itu. Kemudian sebagai catatan terakhir untuk tips-tips yang saya berikan ini, apa yang saya jelaskan tersebut, kiat-kiat yang saya berikan tersebut biasanya sudah saya terapkan untuk peternakan sistem semi intensif atau sistem semi umbaran. Nah, ini selama ini saya terapkan pola seperti itu supaya tanpa vaksin, tanpa vitamin, ternak-ternak saya tetap sehat sampai dijual. Kalau dulu awal-awal waktu saya belajar beternak, saya menggunakan Vitagik untuk DOC, tetapi lama-kelamaan seiring berjalannya waktu, saya sekarang sudah tidak menggunakan vitamin itu. Dan murni saya tidak menggunakan apa-apa, tidak ada vitamin, tidak ada vaksin, tetapi rata-rata ayam saya bagus-bagus sampai dijual. Nah, itu untuk peternakan semi umbaran seperti ini, semi umbaran atau semi intensif, yang ayam masih punya waktu untuk
aktivitas di kandang umbaran. Untuk penerapan pada peternakan sistem tradisional, saya belum pernah menerapkan tersebut. Jadi peternakan tradisional adalah peternakan ayam yang diumbar dilepas liar ke alam. Nah, saya belum menerapkan hal tersebut karena memang kalau dilepas liar ke alam bebas itu resikonya memang cukup besar. Makanya saya rasa kurang efektif. Untuk sistem semi intensif, sistem intensif maksud saya yang dipelihara di kandang sampai jual, masih bisa diterapkan, tetapi ada satu kekurangan karena yaitu ayam tidak bisa mengakses kandang umbaran di mana dia bisa mandi debu dan makan pasir. Itu merupakan hal yang menurut saya sangat vital, sangat penting untuk menjaga ayam tetap bugar, tetap sehat, jauh dari penyakit. Dan pada sistem yang intensif full di kandang itu saya belum juga mempraktekannya. Tetapi secara keseluruhan ada beberapa poin di atas dapat dipergunakan oleh rekan semua atau bisa diaplikasikan untuk menjaga ayam kita benar-benar sehat, kemudian perkembangannya bisa tetap bagus dan hasilnya bisa maksimal. Saya rasa cukup sampai di sini saja penjelasan saya sedikit mengenai tips-tips yang bisa kita lakukan untuk beternak ayam tanpa vaksin, tanpa vitamin, tetapi hasilnya masih bagus. Terima kasih telah mengikuti video saya sampai selesai. Sampai bertemu pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.